Halo guys, kembali lagi dengan saya di sini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Santoso. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Wadai Gunungjati Cirebon. Di sini saya akan membahas materi Human Capital, dan video ini dibuat untuk memenuhi syarat mata kuliah Manajemen Inovatif. Dan gimana sih penjelasan tentang Human Capital ini? Mari kita simak penjelasannya di video berikut ini. Let's go. Yang pertama itu ada arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama ada kemampuan, yang kedua perilaku, yang ketiga usaha, dan yang keempat ada waktu. Dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Selanjutnya, untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu ada sebagai berikut. Ada yang pertama itu karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misalnya inteligensi, energi, sikap positif, keadilan, komitmen. Yang kedua itu ada kemampuan seorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Dan yang ketiga itu ada motivasi untuk berbagai informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Dan yang selanjutnya itu ada peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama ada aset finansial, aset fisik, aset tak berwujud. Aset finansial yaitu misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset tersebut disebut finansial capital. Dan selanjutnya ada aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Selanjutnya ada aset tak berwujud. Aset ini yaitu berupa modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, modal, intelektual. Dan ada juga hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu ada buy, build, borrow, branch, dan bind. Buy yaitu membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru, dan memiliki kualitas yang lebih baik. Selanjutnya ada build. Build itu investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitas menjadi lebih baik. Selanjutnya ada borrow, menggunakan konsultan atau partner efektif, memungkinkan berbagai pengetahuan dan desain kerja baru. Selanjutnya ada bounce, yaitu melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Yang terakhir ada bind, mengikat, yaitu mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Selanjutnya ada transformasi peran divisi sumber daya manusia. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi peran
divisi sumber daya manusia yang didasarkan pada dua dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategik. Dari dua dimensi ini memunculkan 4 peran sumber daya manusia, yakni strategic partner, yaitu departemen sumber daya manusia harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajer lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua ada administrative expert, membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Yang ketiga ada employee champion. Departemen sumber daya manusia harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Yang terakhir ada change agent, yaitu departemen sumber daya manusia harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Selanjutnya ada tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital, yaitu ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin sumber daya manusia seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang kedua ada functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misalnya seperti divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Yang ketiga yaitu ada strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antara SDM, strategi, dan kinerja. Nah, dari ketiga tingkatan kompetensi di atas diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital pada ketiga tingkatan tersebut. Dimulai dari tingkatan korporat dalam unit bisnis fungsional, tingkat terendah yaitu aktivitas dari divisi SDM untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem yang kohesif. Dalam suatu jalur yang terdiri dari 3 tingkat, pada masing-masing tingkat terdapat aktivitas yang dapat diukur beserta hasilnya. Yang terakhir itu ada mengidentifikasi human capital. Dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan, yaitu yang pertama ada karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Yang kedua yaitu pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu commodity skill. Commodity skill yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis, misalnya kemampuan magnetik, kemampuan komputer. Yang kedua yaitu ada leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misalnya, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Yang terakhir ada proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misalnya hak paten dan merek. Oke guys, cukup sekian penjelasan materi tentang human capital. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Let's go.